Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيدنا طلطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang saya hormati dan banggakan pemirsa N-Media rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, sehingga pada hari di bulan Ramadan ini, di tengah-tengah pandemi global yang sangat luar biasa ini, kita masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan puasa, menjalankan amal-amal yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita semua untuk terus-menerus berbuat baik dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita motivasi untuk tidak lemah dalam berbuat kebaikan. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita harus tetap mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Bahwasanya perintah untuk berbuat baik dalam situasi apapun, kita sholat, berzakat, merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan dalam kita berbuat baik, yaitu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan itu. Bahkan baginda Rasulullah SAW menceritakan pada sahabatnya, mengatakan, "Wahai para sahabatku, yang aku khawatirkan nanti di akhir zaman itu adalah banyak terjadinya syirik asghar, yaitu syirik kecil." Para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud syirik kecil itu?" Rasulullah menjawab, yaitu perbuatan riya. Riya ini adalah perbuatan yang dimana seseorang ingin disanjung, ingin mendapat pujian, ingin diberikan pujian, dianggap orang baik. Setiap dia sholat, dia inginkan suatu pujian. Dia perlambat sholatnya, dia memelankan sholatnya, bacaannya difasihkan. Di saat dia membaca Al-Quran, dia fasihkan bacaannya, dia merdukan suaranya, hanya semata-mata ingin mendapat pujian daripada manusia. Oleh karena itu, berkaitan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin. Artinya adalah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, Allah menghimbau, mengajak kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jangan la tubtilu sadaqatikum, jangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam kepada hambanya, jangan kalian menghilangkan pahala sedekah kalian. Wala tubtilu sadaqatikum, jangan kalian hilangkan pahala sedekah kalian. Bil manni wal adha, dengan apa? Dengan menyebut-nyebut apa yang pernah dikerjakan dan menyakiti orang yang menerima apa yang pernah kita berikan. Oleh karena itu, jamaah N-Media yang rahmati Allah, segala perbuatan baik itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, tidak mengharap pujian dari manusia, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak ingin disanjung, tetapi betul-betul kita bertaqarrub, bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala
semata-mata ingin mendapatkan ridhonya. Dengan kita menyebut-nyebut apa yang pernah kita berikan, dengan kita menyebut-nyebut apa yang pernah kita berikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu tahu, orang lain itu mengetahui, kita bercerita kepada teman kita bercerita kepada orang banyak, maka orang yang pernah kita berikan itu sakit hatinya, maka itu akan menghilangkan segala pahala-pahala yang kita kerjakan. Sedekah yang kita kerjakan akan hilang. Kalladzina yunfiku, kalladzina yunfiku, apa yang Allah berikan seperti halnya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang berbuat seperti itu pada dasarnya adalah sia-sia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, kamathali safwanin, seperti ala turabin, seperti batu licin yang ada debu di atasnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila turun hujan, fatarakahu solda, maka akan bersih tanah yang ada atas batu licin itu. Artinya apa? Bahwasanya kalau kita berbuat kebaikan, jangan pernah lagi kita sebut-sebut, jangan pernah lagi kita ceritakan kepada siapapun. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita, telah menghimbau kepada kita semua untuk jangan sekali-kali kita menyebut kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita berpuasa Ramadan, jangan kita ingin melihat badan kita kurus supaya dikatakan rajin. Kita menggunakan pakaian, jangan sampai kita bermegah-megahan. Kita menggunakan apa yang diberikan Allah kepada kita, jangan kita menganggap diri kita paling baik. Ini merupakan suatu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu la yakdiru, tidak ada, la yakdiru na'ala, tidak ada kemampuan untuk mengasihi sesuatu apapun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, dari firman inilah bahwasanya kita diperintahkan untuk terus-menerus menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji atau ingin disanjung. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang, apa kata baginda Rasulullah, orang yang la yadkhul jannata akun, orang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak akan masuk surga. Orang yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tua, yang menyakiti perasaan orang tuanya. Kemudian yang kedua, wala mannan, orang yang menyebut-nyebut kebaikannya, orang yang selalu menceritakan perbuatan-perbuatan baiknya, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah orang yang mudmin khamr, orang yang gemar meminum minuman keras. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berbuat bohong, orang yang berkata seenaknya, tidak memikirkan perbuatan dosanya. Inilah hadis baginda Rasulullah SAW yang menjadi suatu ancaman bahwasanya la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang akun, orang yang durhaka pada orang tua. Kemudian yang kedua, orang yang al-mannan, orang yang menyebut-nyebut kebaikannya, orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan kepada orang lain agar dianggap baik, agar disanjung, agar dimuliakan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, salasatun la yukallimullahu mal yaumal qiyamah, kata baginda Rasulullah, ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mau berbicara dengannya di hari kiamat. Siapakah mereka? Wala yanzur ilaihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan mereka tidak ingin dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adzabun alim, kecuali dia mendapat azab yang sangat pedih. Siapakah mereka itu, yang 3 orang itu, yang kelompok orang itu? Yaitu adalah al-mannan, yaitu orang yang menyebut-nyebut kebaikan. Al-mannanu bima a'ta, orang yang menyebut-nyebut pemberian-pemberiannya kepada orang lain. Itulah yang pertama. Sehingga bahwasanya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanzuru ilaihim, tidak akan mau dilihat oleh Allah, wala yuzakkihim, tidak akan dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan walahum adzabun alim,
yaitu mendapatkan azab yang sangat pedih. Sehingga pahala yang kita harapkan, pahala balasan yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sia-sia kalau kita berbuat. Apabila kita berbuat kebaikan, kita bersedekah, berinfak, berbuat baik, menjalankan ibadah, kita berniat ingin disebut-sebut, kita berniat ingin dipuji, kita berniat ingin mendapat sanjungan agar dikatakan mulia, itu semuanya sia-sia. Bagaikan batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian datang hujan, debu itu akan hilang. Oleh karena itu, marilah kita lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hanya tepat kita berharap pahalanya. Lahum ajrum 'inda rabbihim, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim, dan janganlah kita khawatir dengan apa yang kita lakukan. Wala hum yahzanun, dan janganlah kita bersedih hati. Oleh karena itu, maka segala suatu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan yang kita lakukan, dengan kebaikan yang kita lakukan, kita berikan manfaat kepada orang lain. Maka dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang setimpal, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan sesuatu yang sangat berharga kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang betul-betul bermanfaat bagi semua orang. Kemudian bahwasanya kalau sekiranya kita berniat untuk mendapatkan pujian dalam berbuat kebaikan, pujian yang kita lakukan di saat kita sholat, kita ingin mendapatkan pujian. Di saat kita sedang bersedekah, kita ingin dapat sanjungan, kita bercerita kepada orang lain. Kemudian apa yang terjadi? Para jamaah yang dirahmati Allah, itu semuanya tidak ada manfaatnya bagi kita, bahkan tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Apa yang orang lain katakan kepada kita, apabila orang memuji kita, apabila orang menyanjung kita, tidak akan menjadi ukuran kita baik, tidak akan menjadi ukuran kita mulia. Dan sebaliknya, apabila ada orang mencela kita, apabila ada orang yang mencela kita, menjelekkan kita, itu juga bukan ukuran bahwa kita itu orang yang tidak baik. Yang menjadi ukuran kita baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha tahu atas segala-galanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak akan pernah tidur dan tidak akan pernah ngantuk untuk mengawasi kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini merupakan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak punya kuasa atas segala itu. Oleh karenanya mari kita hidup apa adanya. Kita hidup sederhana. Kita berbuat baik dengan kebaikan yang kita miliki. Kita berbuat baik dengan sungguh-sungguh, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan dari orang lain, karena itu merupakan hal yang tidak akan berguna bagi kita semua, pribadi dan orang lain. Tapi sebaliknya, kemuliaan akan kita dapatkan apabila Allah Subhanahu wa taala lahum ajruhum 'inda rabbihim, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang lain. Keselamatan, keridhaan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat akan kita dapatkan apabila kita betul-betul berbuat baik dari hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'ruf, yaitu perkataan yang baik, wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza, wallahu ghaniyyun halim. Para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan yang sopan, perkataan yang halus, wa maghfiratu, dan memberi maaf. Mudah kita memberi maaf pada orang lain. Apabila ada orang salah kepada kita, kita memberikan maaf pada orang lain. Apabila ada orang keliru kepada kita, kita berlemah lembut hati kita. Kita cepat memberikan maaf. Khairum min shadaqatin, yang kedua tadi lebih baik daripada sedekah yatba'uha adza, yaitu sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut apa yang pernah kita berikan. Maksud ini adalah lebih baik kita berkata baik dan memberi maaf daripada kita bersedekah kemudian kita menyebut-nyebut apa yang pernah kita berikan kepada orang lain dan menyakiti orang menerima. Wallahu ghaniyyun halim.
Sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Lembut, Maha Pemaaf dan Maha segala-galanya. Maka tidak pantaslah kita ingin dilihat oleh orang lain apa yang kita infakkan, apa yang kita sumbangkan kepada orang lain, apa yang kita sedekahkan kepada fakir miskin. Tidak pantas kita ingin dipuji, karena Allah Subhanahu wa taala wallahu ghaniyyun halim. Allah Maha Kaya dan Maha Lembut. Tidak pantas dengan apa yang kita miliki kita merasa bangga, kita merasa sangat ingin dipuji. Tidak pantas, karena Allah Maha Kaya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik dalam berbuat amal. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.